Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali tentunya saya Sri Handayani, staf pengajar FE, dapat memiliki kesempatan untuk berbagi dan sharing ilmu tentang keutamaan puasa pada awal bulan Ramadan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan, bulan istimewa, agar kita senantiasa selalu bertaubat dan berbuat kebaikan. Shalawat serta salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita sebagai umatnya kelak memperoleh syafaatnya di hari akhir. Ramadan kali ini tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Kita mungkin sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikiran kita untuk tidak mudik, tidak sungkem ke orang tua, tidak bertemu dengan kerabat dan saudara, tidak dapat berbuka bersama dengan kerabat dan kolega. Namun ternyata Ramadan kali ini sepertinya kita akan mengalami hal tersebut. Wallahu a'lam. Karena sebenarnya hari ini, saat ini kita harus menjalankan physical dan social distancing untuk menghadapi pandemi COVID-19. Namun tentunya kita tidak ingin bahwa keistimewaan bulan Ramadan akan hilang begitu saja. Seperti kita tahu bersama dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sudah jelas dalam ayat ini disebutkan bahwa tujuan berpuasa itu agar menjadi orang yang bertakwa. Apa sih sebenarnya orang yang bertakwa? Orang bertakwa tentunya yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu sebagai pribadi yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bermaksiat kepadanya, selalu senantiasa mengingat Allah serta bersyukur kepadanya tanpa ada pengingkaran, tidak ada kufur nikmat di dalamnya, seperti yang dijelaskan pada tafsir Ibnu Katsir. Sebenarnya banyak sekali keutamaan bulan Ramadan, namun kali ini saya hanya membahas keutamaan puasa pada bulan pertama saja. Oke, yang saya sampaikan ini sebenarnya berdasarkan kitab Fadail al-Ashur Ats-Salasah yang ditulis oleh Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawah Al-Qumi, dan kitab Durratun Nasihin karya besar dari Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Hawabawi. Dalam kitab Fadail Ashur Ats-Salasah disebutkan sebenarnya keutamaan bulan Ramadan, keutamaan puasa di hari pertama adalah pada awal bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa yang tersembunyi dan yang terang-terangan, meninggikan beribu-ribu derajat, membangunkan untuk kalian 50.000 kota di surga. Oleh karena itu, dari keutamaan tersebut, salah satu doa yang dapat kita panjatkan seperti yang diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir. Beliau mengatakan di antara doa ketika datang Ramadan adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimni ila Ramadhana wa salimni Ramadhana wa tasallamhu minni mutaqabbalah. Ya Allah, antarkanlah aku hingga Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Nah, sedangkan untuk
keutamaan yang lain kita bisa melihatnya pada kitab Durratun Nasihin yang diriwayatkan oleh dari Nabi SAW. Sesungguhnya beliau bersabda, apabila awal malam bulan Ramadan, maka diikat syaitan-syaitan dan diusir jin-jin, ditutup pintu-pintu neraka dan tidak dibuka satu pintu pun darinya, dan dibuka pintu-pintu surga dan tidak ditutup satu pintu pun darinya. Dan berkata Allah di dalam setiap malam bulan Ramadan 3 kali, apakah ada yang meminta-minta? Maka aku memberi permintaannya. Apakah ada yang bertaubat? Maka aku memberi taubat atasnya. Apakah ada yang memohon ampun? Maka aku mengampuninya. Dan Allah membebaskan setiap hari di bulan Ramadan 1 juta penghuni neraka. Sungguh istijabah siksanya apabila pada hari Jumat Allah membebaskan di setiap saat jam 1 juta penghuni dari neraka. Dan apabila pada akhir bulan Ramadan Allah bebaskan dengan jumlah penghuni yang sudah dibebaskan dari awal bulan, yang diriwayatkan oleh Subdatul Wa'izin. Nah, dari hadis ini sebenarnya kita bisa mengambil hikmah gitu ya. Ternyata banyak sekali ampunan yang terjadi di bulan ini gitu, dan doa-doa yang didengarkan, doa-doa yang dikabulkan. Nah, oleh karena itu dari musibah, dari wabah yang sedang kita alami saat ini, kita bisa memohon kepada Allah agar segera dihentikan dengan datangnya bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa lain yang tentunya menjadi hajat bagi teman-teman semua, tentunya di bulan Ramadan ini harus kenceng-kencengnya gitu ya, kita memohon kepada Allah, kita berdoa sepanjang waktu di bulan Ramadan ini. Nah, sedangkan amalan yang lain tentunya ketika bulan Ramadan pastinya ada ibadah sholat tarawih yang sering sekali kita lakukan gitu ya. Nah, di dalam kitab Durratun Nasihin juga disebutkan sebenarnya masing-masing sholat tarawih pada malam-malamnya itu sangat bermanfaat dan sangat banyak keutamaannya. Seperti diceritakan di sana, tarawih pada malam ke-1, orang mukmin keluar dari dosanya pada malam pertama, seperti saat dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi kita kembali suci sejak pada malam pertama tarawih. Kemudian tarawih malam kedua, ia diampuni dan juga kedua orang tuanya diampuni dosa-dosanya jika keduanya mukmin. Tarawih malam ketiga, seorang malaikat berseru di bawah arsy, mulailah beramal karena Allah telah mengampuni dosamu yang telah lewat. Jadi kita dianjurkan untuk bersedekah, untuk membayar zakat, untuk zakat mal atau zakat fitrah gitu ya. Itu sebaik-baiknya dilakukan pada malam ketiga. Kemudian tarawih malam keempat, dia memperoleh pahala seperti pahala membaca Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Sedangkan tarawih untuk malam kelima, Allah Ta'ala memberikan pahala seperti pahala orang sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Subhanallah, sungguh agung keutamaan ini. Bagi yang belum pernah ke Mekah, nah kita bisa memanfaatkan untuk tarawih malam kelima ini. Tarawih malam keenam, Allah Ta'ala memberikan pahala orang yang bertawaf di Baitul Makmur dan dimohonkan ampun oleh setiap batu dan cadas. Tarawih malam ketujuh, seolah-olah ia mencapai derajat Nabi Musa alaihi salam dan kemenangan beliau atas Fir'aun dan Haman. Tarawih malam ke-8, Allah Ta'ala memberinya apa yang pernah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Tarawih malam ke-9, seolah-olah ia beribadah kepada Allah Ta'ala sebagai ibadatnya Nabi Muhammad SAW. Sungguh istimewa sekali jika kita bisa mengikuti tarawih malam ke-9, karena kita disetarakan seperti seorang Nabi Muhammad SAW. Subhanallah.
dan tarawih malam ke-10, Allah Ta'ala mengaruniai dia kebaikan dunia dan akhirat. Subhanallah, sebenarnya banyak sekali berbagai macam keutamaan yang bisa kita lakukan dari ilmu atau dari pembahasan kajian yang saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan itu dari saya, dan jika kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.